Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Ya, di sini dan inilah Foresight. Di sini gua akan masuk ke episode open BO ya. Terbuka dan berbagi opini. Gua akan membahas tentang sini nungguin ya. Gini. Gua akan membahas tentang budaya. Ini mungkin salah satu yang menurut sebagian orang adalah kejadian yang cukup sensitif, dalam artian bisa dikaitkan dengan kebiasaan. Kan budaya itu suatu cipta karsa rasa ya, yang selama ini dilakukan sehingga jadi akhir budaya, jadi kebiasaan. Jadi di sini yang akan bercerita di episode open BO ini tentang jembatan JPO di stasiun. Jadi ini adalah salah satu kenyataan yang gue ceritakan di open BO ini, di episode open BO ini. Jadi gini, ada dua stasiun yang sering gue yang sering gue singgahi, bukan singgah ya, sering gue gunakan lah mungkin, yaitu stasiun yang ada di Yogyakarta dan stasiun yang ada di Bandung Raya. Jadi gini, sebenarnya ini adalah keresahan gua terkait kebudayaan yang akhirnya mempengaruhi faktor ekonomi, entah itu makro atau mikro. Yang gua sorot adalah tentang mungkin lebih ke anggaran ya, gitu. Jadi gini, balik lagi ke budaya tadi, gua udah mulai sering lah menggunakan jasa angkutan umum kereta api itu di tahun 2014 lah. Sebelum itu gue jarang banget naik kereta, nyaris jarang banget. Di 2014 gue memulai perjalanan gue yang waktu itu ke Malang. Sebenarnya sempat ke Jogja di 2012, tapi gue nggak terlalu ingat lah, lupa ingat lah gue tentang oh iya, gue ingat sekarang tentang cepet banget ya katanya. Ini gini. Jadi di 2012 gue pertama menginjakan kaki ke Yogyakarta, ke apa yang disebut pada waktu itu di keluarga gue, orang yang ke Jogja itu adalah orang-orang yang memiliki budget lebih lah, sehingga dia bisa bisa traveling ke kota pelajar yang syarat akan budaya, yang syarat akan keberagaman, tentang menghargai keberagaman. 12 gua ke Jogja berangkat dari Bandung. Gua belum terlalu ini serpihan episode yang agak berbeda atau melenceng dari konteks yang gua ingin bahas, tapi gua tetap ingin cerita dulu. Jadi 2012 gua ke Jogja tuh naik kereta, naik turun Jogja. Terus pada waktu itu di Jogja masih pedagang kaki lima itu masih di dalam stasiun gitu. Jadi misalkan ini nih stasiunnya, ini tuh stasiun. Nah, ini pintu selatan, ini pintu timur, ini pintu selatan, ini pintu timur di sini karena berbentuk L gitu kan. Nah, di pintu timur ini emang dari dulu diperuntukkan untuk kereta api jarak jauh. Di selatan kereta api jarak dekat, dalam artian lokal, Pramex dan lain sebagainya. Di zaman sekarang pun di pintu selatan itu ada kereta api KRL daerah istimewa Yogyakarta Surabaya, dan kereta api bandara YIA gitu. Nah, dulu di zaman 2012 ke menyakan kaki di Yogyakarta, gua tahu ini Malioboro, ini ikon Jogja. Ini perkembangannya cukup pesat lah. Jadi pedagang kaki lima tuh nyatu di dalam stasiun. Jadi kita tuh bisa membeli makanan murah
Murah dalam artian tuh ini gini ya, konteks murah dan mahal itu konteks itu harus ada pembanding. Jadi kita nggak bisa loh bilang di sini murah itu sekalipun dengan angka ya, misalkan di sini murah 10.000, ya harus ada yang lebih murah atau ada yang lebih mahal, nominalnya lebih tinggi atau lebih rendah. Berarti kalau di sini murah harus ada nominal yang lebih tinggi. Misalkan di Bandung lebih mahal 20.000 dengan menu yang sama, itu baru dikatakan murah. Nah, makan nasi pecel waktu itu kalau nggak salah gue 7.000 lah, 7.000, 6.000 atau 5.000. Nah ini kita bisa makan nih, bisa makan di dalam stasiun dengan membeli makanan di PKL, pedagang kaki lima. Oh ini penuh, pokoknya nyatu lah stasiun itu, public transportation itu dengan transportasi publik itu dengan dengan keramaian pedagang kaki lima. Sampai pada saat makan bisa kapanpun, maksud gue 1x24 jam tuh murah lah. Nah sekarang berkembang di relokasi, diperbaiki dan lain sebagainya, akhirnya bersihlah PKL di relokasi tempat parkir di Jalan Abu Bakar Ali jadi tempat parkir, tempat makan dipindahin kemana, seperti halnya Malioboro dulu tuh belasan tahun lah Sultan menunggu keputusan untuk merelokasi ke teras Malioboro. Sekarang Malioboro bersih untuk pedestrian dan lain sebagainya, itu benar-benar tertib. Ini gue tidak berbicara baik atau buruk ya, ini gue berbicara tentang pandangan gue, tentang berbagi opini gue yang gue alami di kenyataan di kehidupan gue. Tertib, rapi, sampai pada saat bagus lah, sangat-sangat bagus. Berarti butuh 10 tahun. Kalau 2012 kita mulai, butuh 10 tahun untuk benar-benar enak banget. Stasiun Jogja itu enak banget sekarang. Lebih tertata rapi lah. Ada progres, ada pembangunan. Selesailah itu cerita itu. Nah, mulai dari 2014 gua dari Bandung tuh waktu itu Bandung gak ada JPO, gak ada jembatan penyeberangan orang. Terlepas dari insiden sempat pernah ada celaka atau enggak, terlepas karena menyelamatkan orang nyawa lebih penting, terlepas anggaran itu ada atau enggak, terlepas anggaran itu lebih efektif, efisien atau enggak, akhirnya Bandung memiliki jembatan penyeberangan orang. Jadi tiap peron itu punya jembatan penyeberangan orang masing-masing. Jadi ketika kita mau ke jalur Jogja nih misalkan, kita harus ada ke jalur 3. Peronnya peron 3 dan 4. 1, 2, ya peron 3, 4. Jadi kita nggak bisa ke peron 1. Kita nggak bisa ke lorong 1. Akhirnya dibuatkanlah peron JPO itu. Untuk mengakomodir, entah itu gue nggak tahu ya, terlepas itu entah itu apapun, karena itu entah karena untuk menyelamatkan dan lain sebagainya, entah karena apapun itulah, yang jelas ini keluar biaya dan anggaran. It's okay nggak apa-apa, tapi ini bisa membuat stasiun Bandung lebih rapi. Stasiun Jogja 10 tahun kemudian tidak ada pembangunan jembatan penyeberangan orang. Orang tetap nyebrang melewati jalur rel. Dulu Jogja sebelum pandemi punya punya underpass. Jadi orang tuh lewat bawah kalau nyebrang sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi normal. Jadi dulu tuh bisa nyebrang, bisa lewat underpass, bisa enggak. Tapi sekarang itu nggak bisa lewat underpass. Gue nggak tahu sih karena apa, mungkin karena ada penumpukan kali ya. Jadi tetap berlalu lalang. Pesan yang gue sampaikan, Jogja itu patuh, warga wisata patuh terhadap apa? Terhadap ketentuan standar operasional prosedur yang berlaku. Bukan berarti Bandung tidak patuh, enggak. Tapi Bandung butuh dana untuk pembangunan JPO, itu yang gua highlight, itu yang gua sorot.
Jogja bisa mengalokasikan atau meminimalisir budget untuk pembangunan JPO, dan ternyata lebih enak stasiun Jogja. Ini terkait budget ya, tadi terkait anggaran. Gua melihat bahwa kepatuhan orang itu berharga. Kepatuhan orang itu memiliki nilai. Ya kalau orang patuh nih, gak perlu ngebangun JPO menurut gua loh. Nah buktinya orang-orang Jogja bisa menghadirkan pelayanan tertib tanpa harus mengeluarkan anggaran, tanpa harus dengan menekan anggaran. Bandung harus mengeluarkan anggaran yang lebih. Jadi pesan yang gue sampaikan di sini, bagaimana perilaku, budaya, kebiasaan bisa mempengaruhi salah satu sektor di kehidupan, entah itu regulasi pemerintah ataupun anggaran biaya. Karena apa? Karena apapun yang dikeluarkan untuk fasilitas pelayanan publik sejatinya akan mempengaruhi roda perekonomian. Tidak berarti dalam artian Jogja memiliki cara untuk meningkatkan daya konsumtif atau meningkatkan tingkat perekonomian dengan cara seperti ini tanpa menghilangkan esensi kepatuhan Jogja. Pun demikian dengan Bandung. Bandung memiliki cara tersendiri untuk membiasakan, mematuhi bahwa dengan JPO orang bisa lebih paham. Dua-duanya memiliki nilai yang sama, dua-duanya memiliki nilai yang berbeda, nilai yang berbeda, tetapi mengerucut pada tujuan yang sama. Yaitu apa? Yaitu pelayanan publik yang nyaman. Cuman bedanya Jogja bisa menekan biaya, bisa mengalokasikan biaya anggaran terhadap anggaran yang lain, atau tidak mengeluarkan biaya yang lebih atau over budget. Bandung tidak, bedanya di situ saja. Dan disitulah fungsi atau tupoksi kepala daerah atau pejabat gubernur, sehingga bisa segala tindak tanduk dan keputusan para pemimpin kita itu harus bisa memberikan ruang, harus bisa memberikan kesempatan, harus bisa memberikan kepuasan terhadap apa yang sejatinya untuk pembangunan dan peradaban bangsa. Jangan sampai apa yang disebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu pesannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Jangan lupa subscribe, share jika mungkin untuk di-share. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Forset. Dadah.